Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Paniko. Saat ini saya bekerja sebagai guru sejarah di SMA Kristen Ketapang 1 Jakarta. Jadi, saya akan bercerita nih sedikit tentang problematik dan keresahan terkait dengan belajar online. Atau kalau kita resminya di sekolah namanya pembelajaran jarak jauh. Kenapa sih membuat resah? Karena terjadi tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Karena ya kita tahu semua bahwa di dunia ini termasuk Indonesia dan Jakarta terkena pandemi virus COVID-19. Jadinya secara tiba-tiba di pertengahan Maret kita harus beralih yang tadinya belajar tatap muka secara langsung di sekolah harus memulai belajar secara online di rumah masing-masing. Dan guru sebagian ada yang mengajar dari sekolah, kemudian juga sebagian ada yang langsung dari rumahnya masing-masing. Ini menyulitkan tentunya, tapi memang Semak Ketapang untungnya sudah dari beberapa waktu itu sudah merintis kerjasama dengan Google for Education. Jadinya kami sebenarnya sudah prepare dengan segala kebutuhan nantinya di saat pembelajaran online. Padahal waktu itu kita nggak pernah tahu bahwa akan ada pandemi. Akhirnya pandemi tiba dan Jakarta dikenakan sebagai PSBB, jadi nggak boleh ada yang datang sekolah untuk belajar, dan guru pun harus bergiliran rolling atau piket saja yang bisa ada di sekolah. Jadi keresahannya tidak hanya pada murid sebenarnya, pada guru pun kami juga berusaha untuk bisa lebih adaptif. Jadi mulai berpikir, oh mau bikin apa nih, oh mau bagaimana. Tapi saya sendiri sebagai guru sejarah waktu itu berpikir, sebenarnya saya punya channel YouTube yang sudah lama ya, dulu dipakai hanya untuk menyimpan file-file yang sayang hilang. Akhirnya diaktifkan di akhir Maret itu, mulai merekam pembelajaran atau aktivitas terkait dengan materi-materi sejarah yang dipelajari oleh siswa-siswi di SMA. Maksudnya apa? Merekam ya sederhana saja, supaya kita bisa upload di YouTube, terusnya bisa di-share di Google Classroom yang bisa dilihat oleh siswa-siswi sewaktu-waktu. Jadi pada saat sudah pembelajaran pun siswa-siswi ingin mengulang masih bisa melihat melalui channel tersebut. Jadi ya lebih aplikatif dan bisa dipelajari di mana-mana. Waktunya tidak terbatas di jam-jam pelajaran. Tapi juga sebagian guru banyak melakukan inovasi lainnya. Ada yang menggunakan teknik permainan games, terusnya bikin segala macam kuis yang menarik dan sebagainya. Jadi tantangan memang bagi guru-guru, tapi kita tidak menyerah. Kita berusaha untuk bisa mengadaptasi teknologi sebaik mungkin. Keresahan memang ada, tapi jangan takut, kita hadapi ini bersama. Segala sesuatu yang baru mungkin tidak membuat kita nyaman, tapi segala sesuatu yang baru nantinya saya yakin sebagian besar yang kita pelajari di masa pandemi ini bisa berguna di masa normal nanti ketika kita bisa langsung. Contohnya apa? Contohnya kita bisa hidup lebih bersih. Yang tadinya kita ya mungkin sedikit sembarangan untuk makan dan sebagainya, jarang cuci tangan. Sekarang kita sudah mulai pola hidup yang jauh lebih baik dari pola hidup sebenarnya dalam terkait dengan pola hidup sehat. Terusnya juga ini kesempatan bagi kita untuk bisa belajar tambah banyak lagi, karena kita bisa baca buku, baca informasi dan sebagainya untuk melihat ke depan. Meskipun sejarah berpijak pada masa lalu, tapi sebenarnya orientasinya untuk sekarang dan masa depan. Begitupun saya yang memberikan pelajaran sejarah di tingkat SMA. Sebagian pembelajaran sejarah mungkin tidak dipahami oleh siswa-siswi di saat ini, tapi apa yang bisa dipelajari dari sejarah maupun pandemi ini adalah kita bisa mengambil hal-hal yang baik, hal-hal yang tadi saya sempat sebutkan juga, dan itu untuk kedepannya kita menjadi acuan bagi kita, pegangan bagi kita, dan juga ya mendekatkan diri kita juga lebih kepada Tuhan dengan segala macam masalah ini. Tapi kita bisa hadapi bersama-sama. Jangan resah, jangan bimbang, dan jangan ragu. Semua bisa teratasi. Tetap semangat, tetap sehat, jaga masing-masing diri kita, jaga keluarga kita, jaga teman-teman kita, jaga Indonesia bersama-sama. Salam.